Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alami wal ajam. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan disertai kudrat, iradat, kehendaknya di subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang sehingga masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dilanjut kepada tholabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya dijadikan amal soleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, itba tabi'it tabi'in, serta sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang masih turut taat terhadap sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Pak, beserta reng-rengan, hadratul mukarramun wal muhtaramun, para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Bagaimana semuanya kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin, sehat fisik dan sehat pesaknya ya. Fisik sehat, pesak kosong, kadang panas tiris. Apa itu panas tiris ya? Mohon izin, ini pakai bahasa Indonesia, Sunda, Inggris atau Arab? Campur aja Pak ya. Karena tadinya saya mau pakai bahasa Inggris. Pertama, ibu bapak takut tidak ngerti. Kedua, sayanya tidak bisa. Karena nama saya Asep Bu ya,
Asep Rijal Khairuddin. Saya asli dari Bandung, Pak. Solokan Jeruk, Majalaya. Istri saya orang Ujung Berung, Pasir Jati. Karena kalau saya pakai bahasa Inggris berarti mengkhianati nama saya asli dari Sunda. Asep, ya. Di kita ada GBLA, Gelora Bandung Lautan Api, suatu saat akan menjadi Gelora Bandung Lautan Asep. Di Asep ku Asep Gerbalarga. Alhamdulillah, saya wasilah ke sini bisa silaturahmi, wasilahnya yang ngontek saya Pak Asep Kusmayadi. Jadi sama-sama Asep, jangan saling mendahului. Ya. Tetap tersenyum bahagia walaupun hati sedang terluka. Tetap tertawa walaupun sebenarnya ingin meneteskan air mata, karena sekarang sudah menuju tanggal tua. Betul. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, koma usum hujan. Kadang bahagia, kadang menderita, kadang tertawa, kadang meneteskan air mata. Karena kebahagiaan dan air mata silih berganti, ia datang dan ia pergi. Mengapa kebahagiaan dikejar selalu lari, akan tetapi penderitaan tidak dikejar pun ia datang sendiri? Karena kebahagiaan dan air mata milik kita bersama, dimiliki oleh orang yang tinggal di istana dan dimiliki oleh orang yang tinggal di bawah astana. Astana Anyar. Ya. Saya baca dalam sebuah buku yang berjudul Life is a Choice. Bisingaran Asep tuh bisa bahasa Inggris. Menang ngapalkeun. Hidup itu adalah pilihan. Maka aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena kehidupan itu perjalanan bukan pelarian. Kita bisa berlari di pagi hari, berlari di siang hari, berlari di sore hari, tapi kita tidak bisa berlari dari kenyataan hidup ini. Saya katakan kepada istri saya, Babes, masih muda dong. Please, jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Masa laluku memang kelam, tapi masa depanku tidak akan sampai tenggelam. Masa laluku memang milikku, masa lalumu memang milikmu, tapi masa depan milik kita berdua. Well, ya. Jadi ibu bapak hadirin rahimakumullah, kadang kita selalu menginginkan kehidupan ini, semua apa yang kita inginkan terwujud dan terlaksana. Betul tidak? Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menyatakan, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlubik walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Janganlah kau tuntut Tuhanmu karena terlambat mengabulkan segala permintaanmu, tapi tuntutlah dirimu yang selalu terlambat menjalankan segala kewajibanmu. Malu rasanya kita terlalu banyak doa, keinginan yang kita panjatkan kepada Allah, tapi terlalu sedikit kewajiban yang kita laksanakan. Jadi loba pamenta ari gawena kedul. What is the kedul? Malas, kusala, kusal-kusal. Betul tidak Pak? Permintaan dari A sampai Z kita panjatkan kepada Allah. Ayo sholat duha 2 rakaat paket hemat. Ya. Sholat wajib kadang kita tinggalkan. Ya. Apalagi sekarang subuh nih. Ini subuh ini untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Maka di dalam keterangan, kalau kita ingin melihat banyaknya orang ketika sholat, lihat di sholat Idul Fitri, Idul Adha, penuh Pak. Di lapangan penuh, di masjid penuh. Tapi kalau melihat orang mukmin yang sejati, lihatlah di sholat subuhnya. Ya. Alhamdulillah Pak Haji Asep kadang naik turun Pak. Kadang 3 jajar, kadang 2 jajar, kadang paling parah 2 jajar, 2an nggak jajar. Imam jeung ya, itu kita pertahankan Pak. Itu kita pertahankan, benteng pertahanan. Sok sanajan subuh mah kadang pinuh nate lain ku jelema, tapi ku jin jeung ku angin, ku AC. Ya, itu pertahankan. Dengan wajib-wajibnya kita sholat berjamaah, itu sabda Rasul mengatakan, kalaulah
manusia tahu, umatku tahu akan utamanya sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan datang ke masjid walau keadaan merangkak, Pak. Ke masjid walau keadaan merangkak datang, Pak. Kita bukan merangkak, meringkuk, molor. What is the molor? Ini mohon maaf Pak, bahasa saya campuran ya, karena Garut kasar. Tapi mohon maaf, tidak ada maksud untuk menghinakan atau menjelekkan. Ini mah dalam rangka supaya tidak tegang Pak ya ngajinya ya. Ngaji WK di bawah serius mah sarare Pak. Saya tidak mau ari abdi jojo rawokan, ari ibu kakeran. Ya, itu ya. Jadi enjoy saja kita ngajinya. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan terlalu serius, karena yang serius juga kadang masih disakiti dan dihianati. Oh ya. Ya. Jadi saya suka mengatakan kalau ibu bapak ingin melihat ceramah saya yang serius, itu lihat di khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat tidak ada canda tawa, serius karena formal. Nah, karena sekarang minimal ketika adanya pengajian subuh hari ini, di dalam sabda Rasul mengatakan tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu muslim muslimah itu merupakan sodakoh. Ketika kita sodakoh harta tidak ada, kekayaan contohnya tidak punya, minimal dengan senyum Pak. Tapi senyumnya harus ada lawannya Pak. Ketawanya harus ada umatnya. Kalau saya ketawa sendiri, senyum sendiri, Ustadz Gelon gitu. Ya itu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi idkholus surur ya. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu merupakan suatu ibadah. Minimal dari rumah masing-masing, yang ada masalah, yang ada problem, yang stres, yang pusing, datang ke sini jadi enjoy. Balik ke imah liur deui. Gitu. Tidaklah, mudah-mudahan menjadi apa istilahnya lah, menjadi penyejuk hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai tema yang disampaikan, yang diberikan beberapa hari yang lalu Pak Haji Asep, karena beliau juga sama pernah dinas di Pusenkap Pak ya. Saya salah satu pengisi tetap di Pusenkap, Pusat Senapan Kavaleri TNI Angkatan Darat ya. Saya pernah berkata di hadapan bintang 2 Pak, dulu siapa namanya saya lupa lagi ya. Kita antara TNI, kalau saya TMI Pak, Tentara Masjid Indonesia. Kalau Pak Asep kan TNI, orang-orangnya fisiknya tikar tinggi dan kekar. Kalau saya pendekar, pendek tapi kekar. Itu sama-sama ya. Kalau TNI menjaga pertahanan negara, kalau kita TMI, Tentara Masjid Indonesia, menjaga pertahanan agama. Dua-duanya wajib, dua-duanya harus jaga. Apa sebabnya? TNI menjaga pertahanan negara, jelas itu tugasnya. Kita TMI, Tentara Masjid Indonesia, menjaga pertahanan agama. Jangan sampai pertahanan agama ini bobol. Jangan sampai pertahanan agama ini lengah. Jangan sampai pertahanan agama ini ada musuh, ada yang menyulusup ya, sehingga mohon maaf agama ini bisa hancur begitu saja. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ibu bapak hadir rahimakumullah, tema yaitu pentingnya pendidikan formal dan pesantren ya. Kita ketahui minal maklum anna, kalau dalam bahasa Arab itu, mohon maaf karena saya orang bahasa, dari bahasa Arab ya, walaupun dari wajah kelihatannya Sunda gitu, kuliah Arab gitu kan. Alhamdulillah saya lulusan LC Pak, tapi bukan lulusan Cairo, lulusan Cipadung, UIN Bandung ya. Alhamdulillah saya juga mengabdi sekarang di kampus 2 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di kampus 2 juga alhamdulillah sama mengabdi. Pentingnya pendidikan formal dan pesantren. Ini jelas Pak, karena kemarin banyak isu-isu yang beredar ya, khususnya mohon maaf kalau disebut miring atau jelek, tentang dunia pendidikan, tentang dunia pesantren. Sehingga ada image di masyarakat, image di warga,
image di para orang tua, wali termasuk kita, kadang ada ragu-ragu memasukkan ke sekolah, memasukkan ke pesantren, ya. Nah, hal ini juga yang menjadikan ya problem, sehingga orang tua itu takut memasukkan anaknya ke pesantren, takut memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu yang dimana di situ basisnya ya setidaknya ada berita-berita yang kurang baik, sehingga timbullah keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita selaku orang tua. Di Indonesia itu banyak Pak sekolah, banyak kuliah, banyak pesantren, ya. Sekolah-sekolah ataupun kuliah-kuliah di Bandung banyak Pak. Favorit. Di kita ada SMA 3, SMA 5. Kemudian yang swastanya ada SMP Al-Azhar. Saya kemarin ngisi yang di Sumarekon, yang di jalan mana lupa lagi, yang 36 itu ya. Ya. Itu SMP, SMA yang bersaing Pak. Dalam kurikulum, dalam pengajaran kepada anak. Tinggal kita memilihnya. Termasuk universitas-universitas di kita, di Bandung saja banyak Pak. Ada ITB, ada UPI, ada UNPAD, gitu kan? Ada UIN, ya, dan lain sebagainya. Termasuk swasta, ada STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yang tidak boleh itu STIA Pak. Sekolah tidak, ijazah ada. Ternyata nuribu. Banyak sekarang STIA, sekolah tidak, ijazah ada ya. Itu silakan Pak, pilihan. Tergantung, mohon maaf, kemampuan kita orang tua, termasuk keinginan, bakat, minat seorang anak. Disesuaikan Pak. Karena banyak saya juga penemuan-penemuan di kampus, mahasiswa itu salah jurusan. Nu tadina kudu ka bahasa Inggris, ya ka bahasa Arab, teu nyambung. Jadi ada beban dalam dirinya itu. Aduh, saya mah ada didikannya dulu bahasa Inggris ke bahasa Arab, teu nyambung. Termasuk orang-orang yang dari pesantren yang notabene-nya kesehariannya itu tentang bahasa Arab, tidak ada minat sedikit pun ke bahasa Inggris, jadi ke bahasa Inggris itu nggak tahu Pak. Seperti ditah macul ke tukang nemok, rusak galengan teh Pak. Betul tidak? Idza wusidal amru bi ghairi ahli pantadiri sa'ah. Ketika suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan bidangnya, bukan ahlinya, bukan paknya, tunggulah kehancurannya. Itu Pak. Jadi segalanya kudu ahli dan bidangnya. Ya, seperti tadi, ditah macul ke tukang nemok Pak, rusak galengan teh. Lain di alus-alus, dah ahlina ahli nemok, kecuali tukang temoknya bisa macul. Itu bisa mah, ini yang menjadikan masalah, problem Pak. Maka kalau kita melihat apa yang disabdakan oleh baginda Rasul tentang tolabul ilmi Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu wajibnya, ya wajib-wajibnya mencari ilmu dari buayan kandungan ibu kita ya. Walaupun secara ilmu itu tidak mungkin gitu kan, tapi wajib-wajibnya minal mahdi ilal lahdi, sampai kita meninggal Pak. Jadi mencari ilmu itu tidak ada pensiunnya. Mohon maaf kalau Bapak yang dinas di suatu instansi, ada pensiun Pak ya, ada masanya, ada waktunya, ada expire-nya Pak ya. Betul tidak? Expire Pak, ada waktunya. Maka daripada itu wajib-wajibnya mencari ilmu, tolabul ilmi, itu khususnya pengajian, tidak ada pensiunnya. Jangan sampai ada saya kerjanya sudah pensiun maka ngaji juga pensiun. Tidak Pak, masih. Namun gitu mah tuh Bapak naon gawe pensiun, sholat rek pensiun, rek ngadaguan paeh memang ya. Jadi tidak Pak, selama hayat masih dikandung badan, selama sehat, selama kuat, selama mampu, maka datanglah ke majelis ilmu, datanglah ke majelis taklim, datanglah ke pengajian, datanglah ke masjid. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh Muhammad, bifadlillah, seorang harus merasa bangga bahagia. Bifadlillah itu karena karunia Allah. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan bifadlillah atau karunia Allah yakni al-ilm. Jadi orang harus bangga, bahagia kalau masih bisa diberi kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu. Kalau masih bisa hadir ke majelis taklim, Pak. Dalam menurutkan hawa nafsu, wayah kita hoream, Pak. Betul tuh? Hayangnya wayah kita kaimah, nusok sare-sare. Mohon maaf, nusok ngopi. Biasanya wayah kita disediakan gudai, ududna samsai, beri ngalah gedah. Wah, gudai jeung samsai nage. Saya ya. Tapi ini nafsu, Pak. Terus kita lawan, Pak. Ini jihad ini. Ya, wayaknya udah biasa bapak-bapak. Doa sok gitu ya. Anu tara mah ulah. Kadang ada paribasa nu sok ngaroko mah da abdi mah mending kene ngaroko daripada dahar mah. Dahar beak rokok seep. Ada mirasa ngaroko teh geus dahar mah nya. Aduh, nikmat. Bapak-bapak keur loba pikiran ngaroko asa teu boga hutang we. Ya beres ngaroko, lieur deui. Pang-pang. Itulah seni dalam kehidupan, Pak ya. Jadi kembali lagi, wajibnya kita mencari ilmu itu merupakan fadlullah. Tidak semua orang bisa hadir ke majelis ilmu. Khiyarun min khiyar, terpilih dipilih oleh Allah. Ya, maka wajib di dalam redaksi hadis yang lainnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sudah kita ketahui redaksi hadis bahwa mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Di dalam ilmu fikih yang disebut wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Suatu hal yang mendapatkan pahala ketika dikerjakan, berdampak dosa ketika ditinggalkan. Maka keluar dalil kaidah ilmu usul fikih, kullama yutawassalu bihi ilal wajib fahuwa wajib. Setiap perkara yang mendatangkan kepada hal perkara itu wajib, maka wajib kita datangnya. Tolabul ilmi itu wajib, maka wajib kita hadirnya. Mencari ilmu itu wajib, maka kita wajib mendatanginya. Ya, itu dalam kaidah ilmu usul fikih. Masih banyak redaksi-redaksi hadis lainnya. Barang siapa orang man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka ia ada di dalam jalan Allah. Hatta yarji'a, kata santri, hatta maknanya intihaul goyah, tujuan akhir. Ketika kita berangkat dari rumah pergi ke masjid sampai pulang ke rumah lagi, itu ada di jalan Allah. Tapi catatannya, setelah ngaji langsung pulang ke rumah. Ulah kabalanya kaimah langsung mantog. What is the mantog? Aduh, ya. Itu ada di jalan Allah. Ya. Maka barang siapa orang man ta'allama ilman fahuwa fi sabilillah. Bahkan ada di dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pendidikan formal penting, pendidikan pesantren penting. Pendidikan formal kita dapatkan di sekolah, di kuliah. Pendidikan pesantren tentunya di pesantren, karena sebagai benteng pertahanan agama. Aduh, bapak, saya belum pernah nyantri, Pak Ustadz. Ibu juga sama, saya belum pernah pesantren. Dulu pernah pesantren kilat. Maka bisanya juga kilat wah gitu. Ya. Kalau kita belum pernah, niatkan setiap pengajian ini kita nyantri. Setiap hadir ke majelis ilmu, baik mingguan, baik bulanan, dimanapun kita hadir, niatkan ini juga ngaji. Pernah pesantrennya di mana? Di setiap masjid. Sarua eta ge ngaji. Kan beda tempat hungkul, tapi sama intinya tolabul ilmi. Apa sebabnya ibu bapak penting
pendidikan formal, penting pendidikan pesantren. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Al-Imam Adz-Dzarnuji dikatakan, niatkanlah yang pertama tolabul ilmi, mengaji, sekolah, kuliah, pesantren, semuanya. Yang pertama, libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kalau niatkan kita nih, pendidikan formal anak, sekarang banyak, sekolah sampai full day Pak ya. Itu tidak apa-apa, bagus. Tapi harus dibarengi dengan ngajinya Pak. Saya cek di daerah-daerah, karena saya mohon maaf ketua DKM di Masjid Besar Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung Pak. Itu saya cek, emang sekolah bagus. Full day itu bagus Pak. Kalau di dalamnya ada pendidikan sosial, pendidikan lainnya, bahkan ada pendidikan agamanya. Tapi jangan sampai ketika pendidikan agamanya itu tidak ada Pak. Contoh, saya cek maghrib mengaji, itu sekarang sudah hampir pudar Pak. Bahkan sudah hampir punah. Di setiap masjid-masjid maghrib mengaji itu sudah jarang. Bahkan saya cek di satu kecamatan saja itu bisa disimpulkan berapa persen Pak. Utamanya di usia-usia, mohon maaf, dari tingkat TK, TPA, SD, SMP, SMA Pak. Itu sudah jarang itu. Bahkan saya tanya nih, anak SMP, SMA, kenapa kamu tidak ngaji maghrib? Kenapa saya sudah besar? Tapi aku ngaji kudu eureun geus besar, justru geus besar teh kudu lebih pendidikan itu. Jangan sampai ketika sekolah full day, hari waktu ngaji molor day. Ya, itu Pak. Maka saya bekerja sama dengan, karena saya punya kenalan juga di SMA 24, di SMA 23, SMA 3, SMA 5. Guru-guru agamanya utamanya, itu salah satu rekan-rekan saya, ada adik kelas, ada kakak kelas ketika dulu di UIN Bandung. Coba cek, kalau full day di sekolahnya pendidikan agamanya ada tidak? Karena apa? Pendidikan agama itu sebagai benteng Pak. Di Indonesia ini sudah banyak orang yang pintar secara intelektual, tapi bodoh secara moral. Banyak orang yang pintar secara logika, tapi bodoh secara etika Pak. Maka untuk memupuk hal itu, datanglah pendidikan agama, datanglah pendidikan pesantren. Dididik Pak. Maka kalau kemarin ada yang mengatakan di pesantren itu banyak santri ya nu digawekeun, peoda, Pak. Itu saya merasakan itu Pak. Kalau orang yang pernah ngaji, pernah pesantren tidak akan berbicara seperti itu. Saya yakin itu. Di dalam keterangan dikatakan al ilmu bit ta'allum wal barokah bil khidmah wal manfaat bit ta'at. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, berkah itu didapatkan dengan cara khidmat, manfaat itu didapatkan dengan taat. Taat kepada Allah, Rasul, termasuk taat kepada guru. Sehingga Imam Adz-Dzarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim mengatakan, la tahsulul ilma illa bita'zimil ustadi wa ahli. Tidak akan hasil ilmu yang kita pelajari illa, kecuali, kata santri, illa lil istisna, pengecualian. Ilmu yang akan kita cari tidak akan hasil kecuali takdim, mengagungkan kepada guru dan ahlinya. Maka itu menjadi andalan Pak. Orang-orang yang tolabul ilmi, khususnya di pesantren, khidmah kepada guru itu akan mendatangkan keberkahan. Tidak sedikit orang yang lama ngajinya, lama pesantrennya, tapi pulang ke rumah tidak bisa apa-apa. Ada itu. Tapi ada orang yang ketika di pesantrennya biasa-biasa saja Pak. Tapi nilai takdim, hormat kepada gurunya tinggi, itu pulang ke rumah menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum. Salah satunya apa? Khidmah kepada guru. Ya khidmah dalam bahasa orang mah dititah. Ya. Jadi kudu daek Pak. Ini saya alhamdulillah dulu belajar mandiri itu di pesantren Pak. Bisa nyuci sababehnya di pesantren. Bisa masak di pesantren. Insya Allah Pak. Wani ngadu ngaliwet mah. Yang asap strawberry mau lele. Kan asap strawberry mah spiral gitu abdi acan. Alhamdulillah liwat kapake kumitoha mah gitu kan. Ya minimal naheur cai alhamdulillah can pernah tutung. Pira ke naheur cai itu. Balado jengkol bisa. Nyese bisa, macul bisa. Naon ngagasrok bisa.
manggul pare bisa. Kata kami penaik kita bala manggul pare wae ke di pesantren. Itu alhamdulillah tidak ada sakit hati Pak. Ya, hanya orang-orang yang belum pernah merasakan pesantren yang berbicara seperti itu. Ya, itu takdim Pak. Sehingga dulu mah bahagia atau lamun dititah wajengan Pak. Maka dia berangkat bisa jadi di situ Pak manfaatnya. Itu saya rasakan Pak. Saya rasakan dulu ketika saya mau daftar kuliah di UIN ini jalur PPA Pak, penilaian prestasi akademik dulu itu namanya. Kalau sekarang jalur rapot lah. Itu ketika saya mau daftar itu hanya menyerahkan berkas dari Man 3 Garut. Dulu saya Man 3 Garut di Cibatu. Man 3 Garut. Ketika saya mau menyerahkan berkas, harusnya saya ke Bandung, Pak. Karena guru saya sakit, kata anaknya, Mas Ep, tolong jaga Buya di rumah sakit selamat. Saya bingung, Pak. Apakah mau menyerahkan berkas ke Bandung atau menunggu guru saya? Saya bingung di situ. Berbicara kepada anaknya, Kang, dulu ke anak kiai namanya Kang. Saya mau pergi ke Bandung, ini gimana? Saya mau menguruskan ini berkas-berkas kuliah. Nggak saya titipkan ke guru eta mah, cenah. Lulus kayak saya tanpa berpikir lama, tanpa berpikir banyak, saya titipkan kepada teman saya. Ya nitip berkas ke Bandung. Saya berkhidmat kepada guru saya, Pak. Selama 1 minggu di rumah sakit Selamat Garut. Beres dari sana, Pak, apa yang terjadi? Alhamdulillah lulus, Pak. Nah dari situ saya percaya takdim, hormat kepada seorang guru itu akan mendatangkan keberkahan. Ya. Alhamdulillah. Nah, ayeuna mah beda Pak. Kadang sadaya mah aya guru teh mung dititah teh. Ya, halik saya aya Pak guru bisa dititah. Wah, tidak akan bisa Pak. Ya. Dulu saya pernah punya guru ketika ngaji di pesantren itu gandeng Pak, ribut antara santri laki-laki bahkan sebelum ngaji itu wah hareureuy gitu kan. Ada seorang guru, seorang kiai itu beliau datang baru terdengar suara dibuka pintu diam semua. Karismatiknya tinggi sekali, Pak. Takdim kepada seorang guru itu akan mendatangkan keberkahan. Sekarang pesantren-pesantren sekarang enak, Pak. Dulu saya masih cari kayu bakar sendiri. Pulang sekolah jam 1 siang itu bukan langsung makan, cari dulu kayu bakar. Ngaliwet heula, nyangu heula, tuang-tuang teh 2:30, Pak. Kadang tuang sehari sekali, kadang ayeuna tuang isuk henteu gitu kan. Kadang ayeuna teu tuang gitu kan. Matak alhamdulillah teh lamun aya berkat gitu kan. Dulu mah saya Bu, ini tinggal tulang. Karena loba puasa aja loba teu dahar. Ayeuna makan gaji hungkul tinggal di tulang. Alhamdulillah semua ada masanya Bu. Pernah tidak makan itu ada masanya. Ya. Dulu itu ketika di pesantren dimarah-marahi kiai Pak, tungkul Pak. Tidak hafal-hafalan bacaan sholat, bacaan hafalan Al-Quran, bacaan pengajian-pengajian dalam kitab fikih dan sebagainya. Dulu dimarahi Pak. Bahkan saya sering Pak, mohon maaf, dicabok Pak. Matak bengap kita dicabok karena bala di pesantren. Ya. Allahu Akbar. Pulang ke rumah ditanya oleh orang tua. Sudah sampai mana bisa ngaji? Sampai ini Pak. Juz berapa? Juz sekian. Kitab apa ya sekarang? Kitab ini yang diaji. Bisa gak? Bisa Pak. Tapi saya pernah dipukul, dicabok. Kunaon dicabok? Gak bisa hafalan Pak. Sare wae maneh mah. Molor wae ngapalkeun. Tamah dicarekan Pak ku kolot ya Pak. Ya. Ayeuna mah murid dicarekan ku ajengan kolotna nyusul. Lapor ke polisi, wah mau bisa ngaji teh Pak. Belegu gue kayak itu nate. What is the belegu? Ya itu Pak. Saya rasakan itu. Saya rasakan. Dulu pernah ngaji tidak bisa cepret ya Pak ya. Tidak bisa, mohon maaf, dicepret itu Pak. Tidak bisa, iya dijoengkeun Pak. Anak ieu rebing bala dijoengkeun wae keur ngaji. Ya, iya diangkat ka luhur. Anak sekarang diperlakukan seperti itu, moal datang deui ngaji Pak. Moal datang deui ka sakola. Dulu ketika kita di sekolah Pak ya, ketika di sekolah guru karek nunjuk ieu teh Pak sieun. Hei, tungkul. Ayeuna mah saya bicara gitu, hei, naon Pak? Budak tambah molotot. Allahu Akbar.
Karena pengalaman saya Pak pernah mengajar, TK pernah karena punya tempat, SD pernah, SMP pernah, SMA, sampai sekarang perguruan tinggi. Jadi bisa merasakan pendidikan anak itu. Kalau dalam ilmu itu ada mata kuliah perkembangan peserta didik Pak. Jadi jadi guru itu, jadi pengajar itu, jadi dosen itu mudah-mudah sulit, gak ada sulit-sulit mudah Pak. Kadang pernah suatu hari, suatu ketika temirasa dahar, tetibra sare Pak. Mikiran budak batur, naon? Nukuduna naik kelas, itu naik. Jadi wali kelas. Budak teh baheula keur usum keneh naik teu naik, keur usum keneh nilai HD jeung goreng Pak. Teu daek sare tah mikiran naon? Mikiran budak kalau teu nelepon Pak punten. Putra abdi Pak kudu naik nilaina kedah saya. Kedah saya kumaha sakola tara init kira. Pusing Pak, tekanan dari sana dari tiditu ti dieu. Teu mirasa dahar. Maka kalau ada yang mengatakan sekarang ada orang tua yang anaknya tidak ingin dididik, diwarah di sekolah, di pesantren, sok didik ku sorangan. Nyieun sekolah sorangan, nyieun ijazah sorangan. Allahu Akbar. Saya katakan seperti itu Pak. Saya di daerah di Garut punya majelis Talim Al Barokah Pak. Setiap Sabtu Minggu saya biasanya menyempatkan ke sana. Bisa nanti pagi ataupun siang saya berangkat. Karena sore pengajian ibu-ibu Pak. Biasanya pengajian mingguan itu 15 sampai 20 Pak. Kalaupun 3 orang, 2 orang, bahkan sampai 1 orang, saya datang ke Garut Pak. Saya ajar Pak. Saya ajar. Apa sebabnya? Di situ ada kepuasan batin Pak. Walaupun, mohon maaf, secara materi saya yang mengeluarkan itu. Dengan mertua. Saya mengeluarkan dengan orang tua. 2 orang, 3 orang datang, saya ajar pengajian itu Pak. Mingguan seperti ini. Kalau bulanan alhamdulillah sudah banyak. Kemarin 160 tiap minggu ketiga Pak. Apalagi kalau lebaran datangnya 350. Sebab apalan dibagi besek yang berkat. Kalau baru datang gitu kan ya. Allahu Akbar. Maka daripada itu selama hayat masih di kandung badan. Dulu pengajian Jamal manual Pak ya. Kita Bapak kalau tahu dulu Bapak pernah ngejah Pak ya. Ibu pernah ngejah? Ya masih kealaman Pak ngejah Pak. Sekarang banyak teori-teori, banyak metode-metode. Dulu makan ngejah Pak ya. A alif jabar A, ba alif jabar ba, ta alif jabar ta, sa alif jabar sa, a ba ta sa. Kealaman banyak. Kealaman ngejah berarti geus kolot. Jarang udah tidak bisa ngejah Pak. Datang ke rumah teh dipecak, dites oleh orang tuanya, oleh ibunya. Silakan. Tadi belajar apa ngaji? Ngejah mak cing, coba ngejah teh kumaha? Kusaba budakna rada cerdas, agak pintar, budakna diterapkeun anu lain. Ba alif jabar ba, pa alif jabar pa, ma alif jabar ma, na alif jabar na, bapa mana? Cek budak, kusabab indungna sarua baheula pernah ngaji ngejah. Bari masak ge a alif kasroh JRI ta doma PS tu ba alif jabar ba pa alif jabar pa sa kasroh JRC ya alif jabar ya itu bapa sia. Kusabab bapak ada can pernah ngaji itu bisa ngejah. Sodaqallahul. Allahu Akbar. Sekarang banyak metode-metode Pak ya. Ada metode Magdis, metode Patakut, metode Umi, dan metode-metode yang lainnya silakan. Sesuai perkembangan zaman, sesuai perkembangan yang ada. Maka sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai dosen yang mendidik di pesantren bahkan di perkuliahan, sekarang harus mengikuti zaman perkembangan. Ya, saya pernah ngajar di SMA Bu. Ya. Kalau dipraktekkan seperti tadi kayak jadul dulu Pak, anak tidak akan berangkat ke sekolah. Ya, libur banyak, wah kabeh dicarekan, wah moal daik ini ke pesantren. Suatu ketika ari di kasaran budak teh punung, moal ini ke sekolah, dilembekan kalah ngajakeun Pak. Saya pernah teman guru saya, apalagi ada guru perempuan Bu, baru 1 tahun beres kuliah langsung ngajar budak SMK kira Pak. Apal budak mesin otomotif datang ke sekolah teh ke kelas teh bukan dihormat kalah diheureyan ibu cantik apa gua atuh guru teh datang ke ruang guru teh ceurik bu kunaon tadi dilelewe Pak aku baru datang tadi situ Pak mental teh ulah mintul kade
Saya pernah ngajar di Krida Nusantara, tahu Pak ya? Itu didikannya militer Pak. Pak Asep, militer didikannya. Saya pernah itu anak suruh saya buat teks khutbah Jumat Pak. Praktek di mimbar. Tapi bentuknya tidak langsung, membuat video. Silakan tugas Anda buat video khutbah Jumat, temanya bebas, durasinya minimal 5 menit sampai 7 menit. Semuanya praktek. Praktek di mimbar, divideokan. Jadi di kelas tinggal ditonton oleh semuanya. Ketika ditonton, itu ada seorang anak Pak. Prakteknya lumayan bagus lah. Hamdalahnya ada, syahadat, sholawat, terus pakaiannya rapi, jadi pakai peci, ini pakai baju koko. Ketika turun dari mimbar Pak, kanapnya dikolor Pak. Astagfirullah ya budak. Hei, ente telah menghinakan agama, ente menghinakan Allah, itu praktek khutbah resmi, formal. Kalau ente menghinakan saya manusia, tidak jadi masalah, tapi ente menghinakan Allah. Eta budak kalah cengar-cengir Pak. Kalah seserian ngahinakan. Saya keluarkan seperti ini. Kalau Anda menghinakan agama, menghinakan Allah, Anda akan tahu akibatnya. Saksikan oleh satu kelas. Apa yang akan terjadi kepada anak ini satu minggu ke depan. Naon Pak, itu terjadi gering Pak, dirawat. Hati-hati Anda dengan agama. Jangan main-main. Bukan saya yang mendoakan jelek, tapi saya memberikan penegasan kepada Anda. Kapan waktunya serius, kapan waktunya main-main. Kapok Pak tidinya. Anda jangan mentang-mentang punya segalanya. Anda jangan mentang-mentang orang tua Anda apa dan sebagainya. Ingat, waktunya serius. Oh iya Pak, mohon maaf. Jangan jadi lagi seperti ini. Sok, bisa rek nu ngempesan motor Bapak di dagoan. Bisa rek nu ngempesan mobil Bapak di dagoan. Kan isuk mana mau bisa lempang sih. Tidak Pak. Ya, itu ada dulu seperti itu Pak. Tapi ya mudah-mudahanlah tidak terjadi Pak ya. Jadi sekarang pendidikan itu mudah-mudah sulit atau sulit-sulit mudah ya. Jadi istilah nama guru bertindak bukan kasar tapi tegas ya. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ai dileuleyan kalah guru nu dikekesek ku murid. Jadi lain murid disieun ku guru, kalah guru nu sieun ku murid. Betul tidak Pak? Ya. Maka di situ apa? Degradasi moral, degradasi akhlak, degradasi perilaku, perkataan, perbuatan itu pudar Pak. Sehingga mohon maaf, anak pintar secara intelektual tapi tadi bodoh secara moral. Pintar secara logika tapi bodoh secara etika. Nah ini dua-duanya sangat penting. Sekali lagi, pendidikan pesantren, pendidikan formal. Pendidikan formal untuk di dunia, karir dan sebagainya. Pendidikan pesantren untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian, etika, akhlak, perilaku. Karena itu yang paling utama. Al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Kalau seseorang kaya, pangkat jabatannya tinggi, akhlaknya mulia, maka seluruh pangkat jabatan kekayaannya akan ikut mulia. Maka kata guru saya pernah berkata, kalau Anda mempunyai ilmu akhlak, maka utamakan akhlak, ilmu itu akan terlihat sendiri. Tapi kalau Anda punya ilmu, punya akhlak, yang diperlihatkan ilmu, tidak ada akhlak, maka hancurlah ilmu itu. Ya, maka jadikanlah pendidikan formal, pendidikan pesantren utamanya untuk naon istilah bahasa Sunda mah ngagembleng, melatih, mendidik anak itu pintar secara intelektual, pintar secara moral, pintar secara logika, pintar juga secara etika. Jadi itu kewajiban kita, Pak. Kita mohon maaf kalau bisa ya didik sendiri. Kalau tidak bisa kan kita sekolahkan. Kalau tidak bisa kita pesantrenkan. Kalau tidak bisa titipkan kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dua pendidikan formal, non formal, pendidikan pesantren, pendidikan kuliah, sekolah bisa lebih meningkatkan kita, turunan-turunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini mohon maaf sampai jam berapa Pak? Cukup? Cukup ya? Ya,
Jangan terlalu lama karena ini pengajian bukan penantian katanya. Itu saja yang dapat Asep sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Segala yang benar bersumber dari agama, segala kesalahan murni dari kekurangan dan kebodohan diri saya pribadi. Asep beserta kru yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Asep yang salah dimaafin ya. Jangan disimpan di dalam hati. Meser soto kalau panjang, naik kuda guguru-bugan. Lamun pidato tong panjang-panjang, patuangan tos kukurubukan. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pakai ikan bakar. Lebih cepat, lebih bagus, perut ini sudah lapar. Permen mentos, tahu tempe, tos capek. Makan tempe sama sayur lodeh, rupanya aku sudah capek deh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.